Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Daniel pasal 2 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus menerangi mata hati kami dan buatlah kami mengerti serta kami sanggup melakukan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan hari ini saya beri judul Teguh beriman meski terancam akan dilenyapkan. Mengapa akan dilenyapkan dan bagaimana sikap orang beriman? Mari kita lihat latar belakang mengapa ada sebuah kebijakan atau sebuah keputusan yang mengancam orang-orang bijaksana akan dilenyapkan. Hal itu bermula dari mimpi Raja Nebukadnezar yang menggelisahkan hati dan pikirannya. Dan tidak ada seorang pun dari antara orang bijaksana yang ada di Babel yang dapat memberitahukan makna mimpinya itu. Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 11. Penekanan dari saya langsung kepada ketidaksanggupan orang-orang bijaksana memberitahukan makna mimpi Raja Nebukadnezar. Terdapat dalam ayat yang 10 sampai yang ke-11. Para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Oleh karena ketidaksanggupan orang-orang bijaksana di Babel memberitahukan makna mimpi Raja Nebukadnezar, maka dengan geram dan murka lahirlah sebuah keputusan, yaitu untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di seluruh Babel. Dan itu menjadi ancaman bagi Daniel dan kawan-kawan. Lalu bagaimana Daniel dan kawan-kawan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menghadapi sebuah ancaman itu? Bagaimana sikap dan tindakan Daniel dan kawan-kawan? Daniel yang mewakili orang percaya, dia bertindak yang pertama, dia bertindak dengan hikmatnya. Firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu,
Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Aryok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Jadi tindakan penuh hikmat dari Daniel adalah dia mencari tahu duduk persoalannya. Dia mencari tahu pokok persoalannya yang menyebabkan sebuah keputusan yang akan melenyapkan seluruh orang bijaksana di Babel dan juga menjadi ancaman bagi Daniel dan kawan-kawan. Dia mencari tahu pokok persoalannya, sehingga dengan dia tahu pokok persoalannya, dia berpikir dia dapat mencari solusi untuk persoalan itu. Tindakan berikutnya yang menggambarkan Daniel bertindak dengan hikmat adalah Daniel menghadap raja dan meminta kepada raja supaya diberikan waktu untuk dapat memberitahukan makna daripada mimpinya itu. Ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Daniel meminta waktu untuk dapat memberitahukan makna mimpinya daripada Raja Nebukadnezar itu. Itulah dua hal yang dilakukan yang menggambarkan tindakannya yang penuh hikmat, penuh dengan kecerdikan, dan penuh dengan kebijaksanaan. Mencari tahu duduk persoalannya, meminta waktu untuk mencari solusi. Tindakan yang kedua yang dilakukan oleh Daniel menghadapi ancaman itu akan terjadi. Sebagai orang percaya, dia bertindak dengan iman. Firman Tuhan berkata dalam Daniel pasal 2 ayat 17-18. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Tindakan penuh iman itu adalah dia memberitahu duduk persoalan yang mengancam keselamatannya kepada teman-temannya, supaya mereka juga berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan. Sebab hanya Tuhan saja yang sanggup memberi pertolongan kepada hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Luar biasa waktu yang dipergunakan untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan itu. Tuhan akhirnya menjawab doa permohonan dari Daniel dan kawan-kawan, sehingga akhirnya Daniel disingkapkan rahasianya itu. Dan Daniel sebagai rasa bersyukur kepada Tuhan, dia memuji dan mengagungkan Tuhan. Diungkapkan dalam Daniel pasal yang kedua ayat 19-23. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja.
Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang akan kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah ungkapan doa, syukur dan pujian, pengagungan Daniel kepada Tuhan yang telah menjawab doanya. Selanjutnya, setelah doanya dijawab, tindakan iman berikutnya yang dilakukan adalah dia membawa jawaban daripada Tuhan itu kepada Raja Nebukadnezar. Itulah sebabnya dia pergi kepada Ariok yang ditugaskan raja, supaya dia juga dapat memberitahukan jawaban yang dipertanyakan oleh Raja Nebukadnezar. Daniel pasal 2 ayat 24 sampai 30. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Ariok segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian, aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar, sungguhkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku, melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Inilah mimpi Raja Nebukadnezar. Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 37. Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar.
Patung ini tinggi, berkilo-kiloan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Mimpi daripada Raja Nebukadnezar adalah melihat patung yang tinggi tadi, yang terdiri dari emas, perak, tembaga, besi, dan tanah liat tadi. Sekarang makna mimpi dari Raja Nebukadnezar terdapat dalam Daniel pasal 2 ayat 37 sampai 45. Singkat kata, yaitu bahwa Daniel memberitahukan makna mimpi daripada Raja Nebukadnezar, memberitahukan tentang rahasia kerajaan Babel yang akan silih berganti dengan kerajaan berikutnya yang berkuasa di muka bumi, dan puncaknya Tuhan Allah akan mendirikan kerajaan yang menghancurkan kerajaan-kerajaan tersebut, dan kerajaan Allah tetap kekal selama-lamanya. Diungkapkan di dalam ayatnya yang ke-44 dan 45 adalah kerajaan yang didirikan oleh Allah. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Itulah puncaknya, Allah akan menghancurkan kerajaan-kerajaan di dunia. Itulah makna dari mimpi yang disingkapkan oleh Tuhan Allah dan diberitahukan kepada Daniel. Selanjutnya Daniel memberi jawaban dan memberitahukan kepada Raja Nebukadnezar. Mendengar jawaban dan penjelasan dari Daniel membuat Raja Nebukadnezar memiliki satu sikap yang sangat berubah
dan menghormati Daniel serta Allahnya Daniel. Hal itu diungkapkan di dalam ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-48. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Itulah berkat dari orang percaya yang sedang menghadapi sebuah ancaman yang dapat membawa hilangnya keselamatan jiwanya bersama dengan teman-temannya orang percaya itu. Daniel membuktikan sebagai orang yang teguh beriman meski terancam akan dilenyapkan. Dia telah bertindak dengan hikmat, mencari tahu duduk persoalannya, pokok persoalannya, dan menghadap Tuhan, menghadap Raja, meminta waktu untuk dapat memberitahukan jawaban dari pergumulan mimpi yang menggelisahkan itu. Dan selanjutnya dia menghadap Tuhan, dia bertindak dengan iman, dia menghadap Tuhan, dia berdoa dan mengajak teman-temannya memohon kepada Tuhan. Suatu tindakan iman, doa dan permohonan, ucapan syukur, penyembahan kepada Tuhan adalah sebuah tindakan dari seorang beriman, menggambarkan tindakan iman dalam menghadapi situasi yang membawa ancaman sedemikian rupa. Dan puji Tuhan, Tuhan mendengar permohonannya daripada Daniel. Tuhan melepaskan dari ancaman untuk dilenyapkan, sehingga dengan demikian menjadi teladan bagi saudara dan saya di tengah-tengah situasi yang membawa ancaman akan keselamatan diri kita. Selanjutnya Daniel akhirnya menyerahkan pemerintahan wilayah itu dan meminta kepada raja supaya diserahkan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sementara Daniel sendiri berada di istana raja. Teladan yang baik dari Daniel sebagai orang percaya bersama teman-temannya saat menghadapi sebuah ancaman untuk keselamatan jiwanya. Dua perkara yang dilakukan. Dia bertindak dengan hikmat, cerdik dan bijaksana. Dia meminta waktu supaya dapat memberitahukan jawaban atas pokok persoalan. Dan yang kedua adalah dia bertindak dengan iman, yaitu berdoa memohon kepada Tuhan. Hikmat dan iman, satu paket yang tak dapat terpisahkan. Kiranya di tengah-tengah ancaman yang terjadi pada masa kita ini, oleh karena apapun, termasuk pada saat ini, ancaman dari sebuah wabah yang bisa mematikan, mari kita sebagai orang percaya, kita bertindak dengan penuh hikmat, tetapi juga kita bertindak dengan penuh iman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Haleluya. Amin.